Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Teknologi sudah memungkinkan kita untuk berkomunikasi sedemikian cepat. Sejatinya itu dipergunakan untuk kebaikan manusia. Tetapi akhir-akhir ini apa yang terjadi saudaraku? Orang tidak hanya saling bertukar informasi lewat sosial media dan lain sebagainya, tetapi juga saling hujat dan saling hina. Ya, saya ingin membahas sedikit mengenai menangani hinaan dalam kehidupan kita. Yesaya 53 ayat 3 sampai 4, ia maksudnya adalah Yesus Kristus dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudaraku, penting sekali bagi kita mengetahui bahwa Yesus Kristus dalam proses menyelamatkan kita, dia menerima banyak sekali hinaan. Dia dipukul, diludahi, dia diolok-olok, padahal dia adalah raja di atas segala raja. Dan dia tidak bersalah sama sekali. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu belajar dari Yesus Kristus bagaimana menghadapi hinaan yang mungkin akan selalu ada peluangnya untuk menimpa kita. Oleh karena situasi yang sedemikian, saudaraku, manusia akhir zaman semakin tidak tahu sopan santun, semakin tidak saling menghormati, bahkan suami dengan istri sudah tidak jarang lagi saling menghina, saudaraku. Nah, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bagaimana kita menghadapi hinaan-hinaan itu? Yang pertama, kita bukan Tuhan Yesus. Kita banyak salah. Oleh sebab itu, sifat dan sikap hati yang pertama adalah introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang dikatakan orang itu ada benarnya. Jangan cepat-cepat merasa menjadi korban, playing victim. Jangan, saudaraku. Tapi koreksi diri. Itu sikap yang benar, karena kita bukan manusia yang sempurna. Yang kedua, saudaraku, jadikanlah itu untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa ketika kita dihina, itu sudah menjadi bagian daripada paket yang harus diterima oleh orang percaya. Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu, mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Kalau orang menghina saudara karena iman saudara kepada Tuhan, maka biarlah itu untuk meneguhkan iman saudara. Karena Alkitab sudah mencatat, oleh karena kita pengikut Kristus, maka kita pun akan mengalami sama seperti dia. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadikan hinaan orang menjadi motivasi untuk terus mengikut Tuhan. Yang ketiga, jangan membalas dan jangan merespon. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Abaikan saja. Jangan balas. Jangan masuk dalam hati. Abaikan saja. Itu mestinya sikap kita. Dan yang keempat, doakan. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doakan orang itu. Di bagian lain Alkitab berkata, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Doakan dan berkatilah musuhmu. Dan yang terakhir, maafkan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingat saudaraku, saat kita dihina orang, diremehkan, dilecehkan orang, yang pertama introspeksi diri. Jangan-jangan benar yang mereka katakan. Yang kedua, jadikan hinaan orang itu menjadi motivasi untuk semakin teguh dalam iman percaya saudara. Dan yang ketiga, abaikan.
Jangan mau membalas, tapi abaikan saja. Jangan simpan di hati. Yang keempat, berdoa dan bersyukur saja. Dan yang kelima, ampuni dia. Sebab dengan demikian, Tuhan akan sangat berkenan kepadamu. Tuhan akan sangat bangga kepadamu. Jangan izinkan hinaan orang lain membuat saudara menjadi jahat di mata Tuhan. Karena saudara ingin membalasnya. Jangan izinkan hinaan dan caci maki orang lain menghilangkan ataupun menutup pintu berkat saudara dengan ingin membalasnya. Jangan, saudaraku. Tapi biarlah kita tetap menjadikannya sebagai motivasi untuk terus mengikut Tuhan sambil mengoreksi diri. Maafkan mereka, ampuni mereka, dan lanjutkanlah kehidupan ini dengan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab hidupmu bukan apa kata orang, tapi apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.